Adapun untuk darah yang di bagian dalam, maka hukumnya adalah jelas adalah dimaafkan. Yang hanya di bagian luar saja harus benar-benar bersih daripada sisa darah, baru dinyatakan hukumnya adalah suci. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Bagaimana hukumnya sisa-sisa darah pada daging? Dalam pembahasan sisa darah pada daging, ini perlu dipahami ya. Di kalangan para ulama sendiri sebenarnya terdapat perbedaan pendapat. Nah, tapi Bapak, dalam permasalahan mereka itu adalah dalam maksud pembahasan darah yang berada di bagian dohir daging atau tulang daripada bagian dohir, dan bukan yang di bagian dalamnya. Nah, adapun yang di bagian dohir ini bagaimana? Ya, ulama memberikan penjelasannya, dan ini pendapat yang kuatnya. Tatkala tidak kecampuran sama sekali dengan air yang untuk tujuan pembersihan dan penyucian, ya, nggak ada kecampuran dengan demikian, maka hukumnya dima'fu, walaupun merubah air yang lainnya sampai kemerahan seperti darah. Contoh yang bukan air untuk penyucian apa? Air yang memang digunakan untuk menggodok dan memasaknya, sehingga daging itu tanpa disucikan, tanpa untuk disiram, gitu loh maksudnya. Nah, maka bagaimana? Walaupun yang di air yang dipanci berubah jadi memerah, gak ada masalah, itu dimaafkan. Ya, contohnya misalkan apa? Kita sedia air satu panci, makanya di sini kalau bisa demikian lakukan. Apa? Penyembelihan itu upayakan jangan terkena kotoran. Kalaupun hanya sekedar darah, maka nggak ada masalah. Dari penyembelihan itu kalau bisa Pak, nggak perlu dicuci, langsung bisa masuk ke dalam air yang untuk menggodok. Ya, walaupun merubah air yang di dalam panci itu berubah jadi kemerahan, hukumnya adalah dimaafkan. Itu hukumnya adalah dimaafkan. Ini. Tapi kalau seandainya terkena air dan airnya air yang dibuat untuk penyucian, contoh kita sudah terlanjur menyuci itu daging. Ya, terlebih karena ada kotorannya misalkan, nah kotorannya ini yang jelas nggak dimaafkan. Kalau tadi pun karena yang dimaafkan adalah darahnya, bukan kotorannya. Nah, kalau kotorannya ini nggak dimaafkan, maka mana? Kalau sudah terlanjur dicuci, maka menuntut harus penyucian secara benar-benar bersih, nggak nampak sama sekali di bagian luar itu darah. Ya, ini baru. Adapun untuk darah yang di bagian dalam, maka hukumnya adalah jelas adalah dimaafkan. Yang hanya di bagian luar saja harus benar-benar bersih daripada sisa darah, baru dinyatakan hukumnya adalah suci. Kalau kenyataan apa dibersihkan, disiram, nggak taunya masih ada sisa darah, maka itu nggak dimaafkan lagi dalam pendapat yang muktamad, pendapat yang kuat. Ya, adapun kalau menurut sebagian ulama, ya termasuk daripada pendapatnya Sayyidah Aisyah tadi yang katakan damul mahbus, yang bukan darah yang masfuh, yang mengalir, maka itu adalah hukumnya dinyatakan suci, bahkan bukan maaf lagi, bukan dima'fu lagi, tapi bahkan menurut beliau dikatakan hukumnya adalah suci. Kalau sudah suci nggak perlu untuk disucikan pun, hukumnya adalah dikatakan suci, sehingga apa? Boleh dan tidak perlu untuk disucikan. Nah, Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.